Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dibangunkan oleh Tuhan kembali menikmati sabdanya, kembali menikmati firman yang akan menolong kita untuk melangkah sepanjang hari ini dalam kehidupan kita. Firman yang adalah penuntun dalam langkah kaki kita dalam menjalani hari-hari baik yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersama berdoa. Kita naikkan syukur kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Di pagi hari kami bangun, kami naikkan pujian, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan baru menjalani hari ini. Tuhan, tolong kami mau belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan hamba-Mu hari ini belajar akan firman-Mu. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama melanjutkan perenungan kita tentang rahasia menikmati hari-hari baik. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian sabda Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu, yang berikutnya tentang rahasia menikmati hari-hari baik. Apa yang harus kita lakukan agar dalam hidup kita, di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah tekanan, di tengah kesulitan, kita masih dapat menikmati hari-hari baik. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, kita masih menikmati hari-hari baik. Tuhan mau mengajarkan kepada kita 3 tindakan yang harus dilakukan untuk menikmati hari-hari baik. Di dalam ayat yang ke-11, yang pertama adalah ia harus menjauhi yang jahat. Ia harus menjauhi yang jahat. Apa yang dimaksudkan menjauhi yang jahat itu? Kata ia harus menjauhi, kata menjauhi ini maksudnya adalah dia harus menyimpang jika di depannya ada sesuatu yang jahat. Ia harus kembali putar arah. Dia harus mencari jalan lain jika di depannya ada sesuatu yang jahat. Bahasa sederhananya lagi, jika di depan kita ada tindakan-tindakan yang jahat, kita tidak perlu untuk mengikutinya, kita tidak perlu mengambil bagian dalam melakukannya. Kata yang jahat di sini Bapak Ibu menunjuk kepada tindakan-tindakan yang mendatangkan luka. Tindakan-tindakan yang membahayakan. Tindakan-tindakan yang mencelakakan. Jadi menjauhi yang jahat itu artinya dia menjaga langkahnya, dia tidak akan melakukan, dia tidak ikut mengambil bagian, melakukan hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang melukai, hal-hal yang menghancurkan. Yang jahat di sini dalam bahasa asli Alkitab kita menunjukkan hal yang demikian. Jadi orang yang ingin menikmati hari-hari baik, dia tidak akan melakukan tindakan yang menghancurkan. Seandainya begitu ya, ada keinginan untuk melakukan, untuk membalas, atau ada tindakan melihat atau saat diperlakukan dirinya tidak baik, dirinya diperlakukan untuk dicelakai, dia dilukai. Tapi firman mengingatkan kalau orang ingin menikmati hari-hari baik, dia tidak akan melakukan tindakan yang menghancurkan. Dia tidak akan melakukan tindakan yang melukai orang lain, tindakan yang mencelakakan orang lain, atau mencelakakan rumah tangganya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang melukai anggota keluarganya. Apa saja? Melukai ini bukan berbicara tentang hanya fisik saja,
tapi juga masalah kehidupan, maka orang yang ingin menikmati hari-hari baik, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan kehidupan keluarganya. Saat ini perselingkuhan, saat ini penipuan, berbohong itu sepertinya biasa saja. Padahal tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya itu adalah tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang menghancurkan, tindakan-tindakan yang melukai hati. Apalagi contoh tindakan-tindakan yang jahat yang melukai hati keluarga kita, yang melukai hati pasangan kita, yang melukai anak-anak kita. Perkataan-perkataan ya, kemarin sudah disampaikan itu. Tapi ini sikap yang menghancurkan, sikap atau tindakan yang mencelakakan. Apa itu? Apa saja? Tadi saya sudah katakan, tindakan-tindakan yang menghancurkan, tindakan-tindakan. Bapak Ibu Saudara, saat engkau bekerja, jauhilah yang jahat. Tindakan yang menghancurkan orang lain, korupsi, kebohongan, apa yang mendatangkan, apa yang mengakibatkan orang lain menderita, apa yang mengakibatkan orang lain menjadi bersusah, yang menjadi celaka kehidupannya, itu jauhilah. Jangan ke situ, putar balik, gitu. Jangan ikut-ikut melakukannya. Jika kita ingin menikmati hari-hari yang baik, jauhilah kejahatan, jauhilah tindakan yang menghancurkan, jauhilah tindakan yang melukai, memukul anak sembarangan, kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah tindakan kejahatan. Penghinaan, kata-kata yang pembulian, ya, membandingkan itu melukai, itu menghancurkan. Membandingkan anak pertama dengan anak kedua, meremehkan, tindakan-tindakan yang menghancurkan hati. Hindari itu. Karena kalau tidak, ini tidak akan mendatangkan hari-hari baik dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa anak jadi pembangkang? Kenapa anak jadi pembentak? Karena anak biasa dibentak. Anak yang biasa dipukul akan biasa memukul. Kalau Bapak Ibu mengasuh anak dengan sedikit-sedikit pukulan itu menjadi murahan, tidak bernilai. Kalau anak itu dipukul dan dia punya adik, dia akan memukul adiknya. Kalau dia terus biasa dia diperlakukan kasar, dia akan berlaku kasar kepada yang lainnya. Ada sebuah contoh, sebuah siklus begitu ya. Kalau Bapak Ibu ada satu orang, dia di kantor, dia memarahi bawahannya, seorang bapak, maka bapak ini pulang ke rumah, dia akan memarahi istrinya. Istri yang dimarahi akan memarahi anak-anaknya, gitu. Sebuah tindakan yang jahat, yang melukai, dan orang yang terlukai ini biasa akan mendatangkan melukai orang lain lagi. Jauhi perbuatan yang jahat, karena ini menghancurkan. Waktu mau memarahi seseorang, pikirkan dampaknya bagaimana, dan bagaimana seharusnya menegur, saat menyampaikan kebenaran, saat harus memberitahukan yang salah, dengan cara yang bijaksana. Waspada dengan tindakan yang menghancurkan, tindakan yang mencelakakan, tindakan yang melukai. Orang yang ingin menikmati hari-hari baik, dia memperhatikan bagaimana dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus menghindari yang jahat, dia harus menyimpang dari kejahatan yang mendatangkan kecelakaan, yang mendatangkan kehancuran, yang melukai, dan yang harus dia kerjakan, yang harus dia lakukan adalah yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keselamatan, bahkan yang menyelamatkan. Tindakan-tindakan yang menyelamatkan, tindakan yang baik itu adalah tindakan yang menyelamatkan. Apa saja perbuatan yang menyelamatkan anggota keluarga kita, perbuatan yang mendatangkan kebaikan, itu yang harus kita lakukan. Mendampingi anak belajar, mendampingi istri dalam kelelahannya, pada waktu quality time bersama. Ciptakan, kerjakan hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang hidup sebagai seorang diri sendirian, tidak bersama dengan keluarga. Jika engkau ingin menikmati hari-hari hidupmu, jangan lakukan yang jahat, tapi lakukanlah yang baik, karena engkau akan menikmati hari-hari baik. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah berusaha mencari perdamaian dan mendapatkannya. Berusaha mencari perdamaian dan mendapatkannya. Karena di sini bukan hanya berarti kita berusaha berdamai, terus kalau nggak dapat berhenti, bukan. Jadi di sini diingatkan orang yang ingin menikmati hari-hari baik haruslah berusaha mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Kalau berusaha mencari tapi belum mendapatkan terus menyerah, enggak. Tapi ini berusaha, berjuang, mencari perdamaian, berusaha berdamai, dan terus sampai dia mendapatkan perdamaian itu baru dia berhenti. Bapak Ibu, kalau orang menikmati hari-hari baik tidak menciptakan peperangan, tapi mengusahakan dan berusaha sampai dapat. Ini menunjukkan bahwa situasi perdamaian atau damai, keadaan yang tenang, keadaan yang tidak ada perang, keadaan yang sejahtera, keadaan yang nyaman. Kata damai di sini menunjukkan seperti situasi yang rest gitu. Waktu Bapak Ibu istirahat itu loh, tenang gitu. Ketenangan itu adalah sebuah situasi kondisi yang diusahakan, dicari sampai dapat gitu. Bapak Ibu dan anak-anak atau saudara sekalian, sebenarnya natur manusia saat mengalami situasi yang sulit itu kan kegelisahan ya yang terjadi, kekacauan, trouble yang terjadi, seperti tergoncangkan begitu. Tapi kita diingatkan bahwa sebenarnya dalam situasi yang demikian, dalam relasi yang dalam pasal 3 ayat 1 itu, bagaimana sebenarnya dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena tinggal serumah dengan orang yang tidak takut akan firman. Tapi bagaimana Tuhan mengingatkan, sekalipun di antara mereka ada yang tidak takut, tidak taat akan firman, kalau kamu ingin menikmati hari-hari baik, kamu harus terus berjuang, berusaha mendapatkan perdamaian itu. Bahasa sederhananya gini loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menikmati hari-hari baik, jangan menyelenggarakan atau jangan melakukan peperangan, jangan berantem, jangan bertengkar, jangan berperang mulut, jangan juga berperang hati. Tapi bagaimana kita mengusahakan yang namanya perdamaian. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah, sangat sulit. Bagaimana saat kita diperhadapkan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak-anak, atau mungkin juga kalau anak-anak dengan orang tua yang tidak taat akan firman, kita ingin menikmati hari-hari baik, kita harus berusaha mengadakan perdamaian itu. Jika situasinya memancing untuk meledak gitu, ingin marah, tapi ingat, kita harus berjuang mengadakan perdamaian. Kita harus berusaha mendapatkan perdamaian sampai mendapatkannya. Kita harus berjuang mendapatkan ketenangan itu. Gimana caranya? Minta tolong kepada Tuhan, mengendalikan emosi kita. Minta tolong kepada Tuhan untuk ngerem mulut kita ini supaya tidak marah dan tidak meledak, tidak menciptakan pertengkaran. Bapak Ibu, siapa ingin menikmati hari-hari baik, dia harus mengusahakan situasi yang tenang di rumah tangganya, situasi yang tenang di pekerjaannya. Dan ini memang sebuah usaha dan perjuangan sampai mendapatkannya. Istri-istri jangan gampang terpancing emosi, jangan sumbu pendek, jangan gampang marah, jangan sedikit-sedikit membalas, jangan sedikit-sedikit mengumpat, jangan sedikit-sedikit ngomel. Mama lihat sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nggak pernah ada yang baik di rumahmu. Bagaimana menciptakan surga itu? Bagaimana menciptakan hari-hari baik? Engkau harus mengusahakan perdamaian itu.
Bukan saat suamimu mengikuti pikiranmu, engkau paksakan mengikuti pola pikirmu, dan anak-anakmu juga demikian. Suami-suami, saat istrimu, saat anak-anakmu mengikuti semua kemauanmu, dan kalau nggak cocok sedikit sudah langsung ngamuk, sudah langsung marah, sudah langsung ngomel. Ini peperangan setiap hari yang dilakukan. Maka hari ini siapa ingin menikmati hari-hari baik, stop peperangan dan berusaha menciptakan perdamaian sampai engkau mendapatkannya. Kalau belum dapat, harus terus berjuang sampai mendapatkannya. Maka kita akan menikmati hari-hari baik. Jauhi yang jahat, menyimpanglah. Kalau di sana ada orang yang suka pinjol, berhenti, jangan ikut ke sana. Kalau di sana tempat anak-anak muda nongkrong, minum mabuk, minggir dari sana. Kalau di sana tempatnya orang menikmati film porno, pergi dari sana, minggir dari sana. Jauhkan. Lakukan hal-hal yang baik, yang menyelamatkan, yang mendatangkan berkat, yang membuat engkau diberkati oleh Tuhan. Kepersekutuan, tindakan membaca firman Tuhan, tindakan ikut persekutuan doa, tindakan pelayanan, tindakan apa yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan, lakukan itu. Dan jika ada sesuatu yang memancing, meledakkan emosimu untuk menciptakan peperangan, stop, berjuang, minta tolong kepada Roh Kudus mengendalikan emosimu, mengendalikan dirimu, sampai engkau mendapatkan sebuah ketenangan, perdamaian di dalam hidupmu dan dalam rumah tanggamu. Tuhan menolong dan memberkati kita menikmati hari-hari baik sepanjang hari ini dan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami dan memberkati kami menikmati hari-hari baik. Mampukan kami ya Allah untuk menjauhi yang jahat, untuk melakukan yang baik, dan berusaha sampai mendapatkan perdamaian itu, ketenangan itu dalam hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dalam semua aktivitas kami. Berkati ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.